syuting. Terus aku minta anterin siapa ya, dia bilang gitu kan. Karena mungkin tadinya dia nggak mau ngobarin suaminya ya, takut juga capek apa segala macam. Terus aku bilang aja, ya udah nggak ada, aku yang anterin aja gitu. Dia langsung gitu, oh masya Allah, kata dia gitu, dia senang banget. Kamu kayak nggak pernah gitu kan, udah lama nggak gitu juga sih ya soalnya. Ya karena kan biasanya berangkat masing-masing kan, gitu. Terus juga kemarin karena dia juga capek banget, karena kan kita habis umroh kan syuting terus. Alhamdulillah. Nah terus habis itu aku pikir kayak nggak enak kalau ngerepotin dia kan, pagi-pagi lagi nih gitu kan. Sempat sakit kepala juga semalam. Iya gitu, terus tapi alhamdulillahnya dianterin jadi makin semangat. Setelah berapa lama nggak dianterin sama? Udah berapa lama banget? Kamu tuh nyetir sendiri kan udah nggak, dari sakit itu Aku nggak pernah nyetir sendiri nggak lagi. pernah nyetir sendiri, udah lumayan lama sih. Terus untuk Paling deket-deket rumah ya. ya. Terus untuk selama virus ngebawain program acara ini, dan ini juga pertama kalinya Iya, aku datang pertama kali, juga. pertama kali. Jadi makanya pas istri minta temenin, sebenarnya dia nggak minta temenin sih ya. Awalnya Enggak, dia minta temenin. Nggak minta, tapi kamu sendiri namanya. Iyalah, aku takut kamu kenapa. Kak Sony bagaimana kondisinya, kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masya Allah. Ya sempat kecapean sedikit juga kemarin bulan ini, terus langsung aktivitas. Saya ikhwal juga semalam, tapi alhamdulillah udah enakan juga. Tapi selama di sana, selama ibadah, ya alhamdulillah senang banget sehat. Karena kaget sih, seminggu sebelum aku umroh aku nggak bisa jalan 3 hari. Sakit lagi ya sayangnya. Aku sampai berpikir, ya Allah kenapa ya, apa aku nggak boleh berangkat atau aku udah diizinkan untuk datang dulu ke rumahmu apa segala macam. Tapi aku pengen banget gitu datang. Alhamdulillah pelan-pelan sembuh dan di sana masya Allah tabarakallah, Rasulullah Muhammad nggak sakit sama sekali, bahkan kuat gendong anak-anak tawaf. Terus selama perjalanan ibadah di sana kayak Allah kasih sehat, jadi kayak lancar ibadahnya semua, masya Allah senang banget. Itu salah bentuk kebesaran Allah juga nggak sih, ternyata diberi sehat dan kuat gitu. Iya, ngerasa banget itu kayak Allah maha besar banget ya sayang. Dan di sana pun aku juga minta, ya Allah sehat dong, aku pengen ibadah, jangan sampai ibadah aku terganggu apa segala macam. Aku datang karena ingin ibadah ke sini gitu. Insya Allah dikasih sehat. Tapi treatment masih berjalan atau bagaimana? Udah enggak sih, karena memang kan Sony udah, kalau dokter bilang udah 100% gejala semuanya nggak ada. Tinggal kayak sisa-sisa postural lebih ke leher sama punggungnya aja sih. Itu memang dipakai buat pilates aja gitu. Terus juga harus tegap jalannya kayak gitu. Di sana juga masih ada obat yang harus diminum ya. Gak minum obat sama Nggak sekali. minum karena obatnya sama alhamdulillah sekali. baik-baik aja, nggak ngomong-ngomong. Pas ternyata mau pulang kan aku biasa, aku bilang taruh-taruhin dulu nih buat di pesawat. Oh obatnya masih utuh, banyak yang masih utuh gitu. Ternyata dia nggak minum. Ya, karena aku bilang, ya Allah aku pengen sembuh. Aku minta kebesaran aku mau minum obat di sini karena katanya kalau datang ke sini doa-doa dikabulkan. Aku berharap kayak gitu. Jadi aku minta sembuh, aku nggak mau minum obat lagi gitu. Ya alhamdulillah, masya Allah. Ya semoga terus bertahan seperti ini. Boleh diceritain sedikit harunya juga kita lihat perjuangannya di Hajar Aswad bagaimana? Insya Allah pastinya kalau Allah nggak mengizinkan kan itu nggak akan terjadi gitu. Jadi waktu sebelum ke Hajar Aswad itu sempat berdoa sebelum, ya Allah kalau memang aku diizinkan untuk bisa mencium Hajar Aswad, aku mudahkan gitu. Karena aku kan nggak mau sampai menyakiti siapapun gitu, dan kalau sampai ternyata berat banget dan sampai terlempar juga aku mau. Terus aku izin sama suami aku, minta ridhonya boleh nggak gitu kan. Terus alhamdulillah suami izinin dan mendampingi, ayo aku temenin gitu kan. Jadi di belakang suami itu jagain aku gini kan, jadi aku bener dijagain, dan depan tuh ada depan tuh abang Fas ya, abang Fas jadi pegang gini, aku jadi di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah. Terus juga ada beberapa teman-teman kita juga ya sayangnya kebetulan mau cium juga ya gitu. Jadi terus akhirnya maju ke depan, nyoba berdoa aja ikhlas gitu, kayak yang nggak apa namanya, pokoknya aku harus sampai sana, nggak kayak kalau memang Allah ridhoi, Allah izinkan pasti bisa nyium. Terus suami juga bilang pokoknya kalau Allah ridhoi, Allah ikhlas, Allah izinkan pasti kamu bisa nyium gitu, aku bantu gitu kan. Udah akhirnya maju. Alhamdulillah nggak kelempar. Biasanya kan orang kelempar kanan kiri kan, kelempar harus ngulang lagi dari awal gitu. Kebanyakan dari mereka kan kayak
nggak tahu ya, keras banget gitu ya, Iya kasar kan, banget. kebetulan kan memang besar orangnya. Tapi alhamdulillahnya tuh di sana nggak ada yang pakai kekerasan fisik sih. Jadi karena niatnya sama-sama dari seluruh dunia di sana, memang niatnya adalah ibadah. Jadi nggak ada yang ketakutan yang mungkin orang belum pernah berangkat kayak ada pelecehan seksual, nggak mungkin jauh-jauh orang datang ibadah. Mereka nggak ada pikiran. Iya, datang jauh-jauh ibadah ke tanah suci, sayang banget dinodai dengan hal-hal seperti itu. Dan yang aku rasain, suami dan anak-anak, selama kita di sana, sampai kita mencium Hajar Aswad, aku cium sholat di Hijr Ismail pun, sampai di pintu Ka'bah juga, kamu nggak ada juga ya sayang melakukan ada tindak kekerasan, tuh nggak ada. Jadi mengalir aja, jadi kalau berdesakan ya sudah pasti harus seperti itu. Kita kan bukan, ibaratnya bukan rajanya Arab ya, kita yang bisa cium gitu aja. Jadi ya memang harus mengikuti aturan yang ada gitu. Dan menurut aku tuh ibaratnya challenging-nya tuh kayak pada saat abis nyium tuh kayak puas juga sih. Alhamdulillah bisa melakukan sunnah. Karena sunnah yang dilakukan Rasulullah ya, jadi kita juga pengen yang Rasulullah lakuin, kita coba lakuin. Karena kan memang haji dan umroh kan memang ibadah fisik juga ya, menggunakan fisik. Karena umroh ketika tawaf pun kita harus berdesak-desakan, berhadapan dengan banyak orang yang juga mempunyai niat yang sama. Ya itulah tantangannya, dan makanya bisa dibilang ibadah yang butuh fisik juga gitu. Dipermudah berarti. Alhamdulillah gitu. Ya meskipun kayak awalnya aku mikir bisa nggak ya kondisi badan aku kayak gini, nggak bisa. Gak sakit sama sekali, bahkan ngejagain istri sama anak-anaknya luar biasa, masya Allah. Pas tawaf juga kan kita bergandengan tangan, terus di saat anak-anak kita tuh sebenarnya nggak rewel, nggak kita gendong, tapi soalnya menggendong itu supaya anaknya melihat Ka'bah gitu. Kalau di jalan tuh nggak akan kelihatan cara ketutupnya. Kasian kan, dia pengen lihat selama ini kan cuma di TV atau cuma di sajadah, tapi ini akhirnya bisa melihat langsung. Oh ini loh rumahnya Allah gitu. Jadi kayak ngajak anak-anak liburan dengan sesuatu hal yang bersejarah Bisa Islam. merasakan nikmatnya ibadah juga. Oh, jadi ada nilai spiritualnya juga. Terus juga sama Allah benar-benar diberikan kemudahan, kita sama-sama gak ada mengalami apapun. Hajar Aswad tuh kan orang susah banget, bahkan ada yang katanya sampai gue nggak bisa nyium gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih mudah, kayak magnet, ketarik ke depan, ketarik nyampe. Bahkan kita kaget ya saya pas di video itu ada laki-laki yang mau cium, tapi ada laki-laki yang beginiin kepalanya dia di saat aku di dalam, jadi nggak ada yang narik gitu. Biasanya ditarik-tarik kan, nggak boleh tarik-tarik gitu kalau berebutan, ini enggak gitu. Jadi kayak dikasih kemudahan sama Allah sampai aku menarik kepalaku sendiri, selesai. Habis itu keluarnya juga mudah ya sayangnya, alhamdulillah. Aku jagain di belakang kepala, pas aku ada peluang langsung aku masukin kepalanya Pak Iris ke dalam situ. Jadi waktu pas aku nyium tuh kepala aku nyium, soalnya tuh ngejagain kepalaku dari belakang, terus dia kayak langsung pokoknya dijagain sampai aku benar-benar aku narik kepalaku sendiri. Alhamdulillahnya baru abis itu keluarnya langsung enak ya sayangnya, lega gitu. Lega dan kayak ini menurut aku menyenangkan ya, karena bareng istri itu kayak sesuatu yang luar biasa. Jadi bisa dibilang apa ya, kita berdua tuh berjuang banget gitu untuk bisa sampai ke situ, berjuang untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah gitu. Dan akhirnya selama kita berjuang gitu sama-sama untuk mencium Hajar Aswad itu, ketika kesampaian itu kayak rasanya lega banget, happy banget. Di antara mungkin ribuan orang yang datang yang pengen ke satu tempat yang sama, kita jadi salah satu orang yang dapat kesempatan. Itu kan kayak sesuatu yang Allah terima kasih banget gitu, dan sama-sama gitu berdua gitu. Keluarga juga. Dan ini pertama kali formasi lengkap? Iya, pertama kali juga bareng sama Sony, karena kan dulu umrohnya zaman Sony belum sama aku, belum kenal aku. Nah kalau aku waktu itu mau diajak nikah Sony, tapi minta dulu nggak jawab untuk minta doa sama Allah di sana, kasih jawaban gitu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jawaban juga, pengen banget di situ sama pasangan hidupku dan anakku, dan dikabulkan Allah gitu. Di sana bersyukur, happy, dikasih kemudahan. Terus juga waktu di Raudhah juga Sony juga dikasih kemudahan Allah juga, dikasih waktunya pas waktu sholat, jadi lama di Raudhahnya bisa berdoa puas sambil sholat di situ kan. Iya, jadi pas giliran azan maghrib, ya Allah, itu nggak boleh masuk lagi, orang nggak boleh keluar lagi kita. Jadi aku selama azan di situ pertama kalinya ngelihat Bilalnya, pertama kalinya ngelihat Imam Masjid Nabawinya juga.
terus sholat berjamaah cuma beda berapa saf doang. Waduh, senangis-nangisnya sholat bener-bener di sebelah makam Rasulullah di dalam Raudhah, minta doa sebanyak-banyaknya kayak ya Allah puas banget nih, terima kasih ya Allah gitu. Di saat mungkin ada beberapa orang yang dapat kesempatannya cuma yang harus masuk 5 menit gantian mungkin. Iya, ada yang kayak gitu. Terima kasih. Memang kita tuh di sana banyak keajaiban sih ya sayang, dan apalagi kan di sana itu kan masuk sekarang pakai aplikasi. Kalau kita nggak terdaftar aja kita nggak bisa masuk, cuma bisa di pelatarannya Raudhah aja gitu. Alhamdulillah banyak kemudahan, bahkan di hari pertama aku datang itu kan aku tahajud di situ sama sholat subuh di masjid, terus tiba-tiba kayak ngomong ngeliatin Masjid Nabawi itu kayak ya Allah ya Rasulullah, aku udah datang ke sini, aku kangen, aku rindu, boleh nggak sih kalau masuk itu nggak cuma sekali gitu, kayak ngobrol curhat aja gitu, bisa nggak sih dikasih mudah, nggak dipersulit, bisa sering masuknya gitu, bisa doa sepuasnya. Tiba-tiba begitu keluar dari masjid, aku nggak, jadi ada obat yang dititipin dari Jakarta sama teman aku untuk dikasihin dari salah satu temennya yang di sana. Terus aku kasih obat itu setelah keluar dari masjid. Pas aku kasih, tiba-tiba dia bilang gini, mau ke Raudhah nggak? Katanya gitu. Padahal itu belum giliran kan, karena kalau dari travel ada jadwalnya kan. Ya mau, aku bilang gitu kan. Terus yaudah kalau mau ke Raudhah yuk sekarang gitu kan. Terus akhirnya aku ngikutin, yaudah aku samperin di pintunya Raudhah itu. Terus tiba-tiba aku dipegang, tanganku kenceng. Itu aku bener-bener ngerasain seumur hidup yang masuk Raudhah itu gak ngantri lama, yang lewatin orang-orang udah gitu. Askari ya namanya, apa yang perempuannya Askar, perempuannya itu pengaman-pengaman perempuannya itu nggak ada yang menghalau aku, jadi mereka cuma ngeliatin doang, set gitu. Aku lewat, aku bisa paling depan di Raudhah, terus aku bisa sholat di tiang Taubat, aku bisa sholat di tiang Aisyah, terus aku bisa ngeliat makam Rasulullah. Bahkan beruntung banget, jadi waktu pas aku lagi mau foto, biasanya kan ada apa tuh sayang, banner putih ya, ditutupin kalau perempuan. Kalau kamu kan bisa langsung gitu, makam Rasulullah. Makam Rasulullahnya ditutupin banner putih. Banner. Apa sih itu? Bukan banner, apa itu? Banner kan ada iklan di situ. Ada kain putih. Tapi bukan kain putih. Gak tau dia warna putih, warna putih. Ada tirai putih gitu kan ditutupin. Nah, pas aku lagi mau foto itu pas banget si bannernya itu kayak pas banget si tirai, bukan tirai ya, apa pokoknya pembatasnya itu, pembatas putih itu pas dia tuh pas jatuh. Jadi kelihatan, aku sampai bisa foto dan benar-benar terlihat makamnya Rasulullah gitu. Jadi dan Masya Allah tabarakallah-nya berdoa di sana itu kemarin bisa masuk 3 kali berdoa sampai aku selesai, aku nggak diusir. Terus aku, dan baiknya lagi bisa kita dapat foto-foto yang sayang, video-video dari ada beberapa orang yang mengirimkan kayak foto masuk Hijri Ismail, kan dalam hati gini, coba aja ada yang motoin gitu dalam hati, enak banget nih bisa jadi dokumentasi mengenai. Karena dia kan sendiri nggak sama Rasulullah. Iya kan nggak boleh. Perempuan cowok-cowok kan gitu. Jadi Ismail tuh perempuan laki-laki. Terus tiba-tiba kayak ngayang, kalau ada foto enak banget nih gitu-gitu, kayak namanya perempuan ya, kayak pengen banget punya dokumentasi sejarah, kayak yang ngerasa bahwa ya udah diundang sama Allah ke sini gitu kan. Tahu-taunya siangnya ya sayang, aku bilang ke kamu ya, sayang ini ada di DM aku, masa ngasih video aku masuk Hijri Ismail lagi sholat sama berdoa tuh ada yang ngasih gitu. Terus di Raudhah iya orang Indonesia juga. Terus di Raudhah juga gitu, pas aku lagi sholat, apanya baik banget orang yang nganterin itu tuh pada nggak kenal, di videoin, difotoin, terus baru lahir dari situ, Kak nomor teleponnya berapa, ntar aku kirim gitu, jadi baru kenal di situ. Jadi